Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ini kasus yang menarik. Ada seorang teman kita datang ke masjid, ternyata sholatnya sudah bubar, akhirnya sholat sendirian. Tiba-tiba datang lagi dua orang. Lah kok dua orang ini tidak bermakmum kepada yang pertama itu, malah bikin jamaah sendiri. Akhirnya satu orang yang pertama datang tadi membatalkan sholat, ingin melaksanakan berjamaah dengan dua temannya. Ini unik ini, mestinya kebalik. Jadi yang dua terlambat itu supaya bermakmum kepada orang yang pertama, bukan yang pertama membatalkan kemudian ikut jamaah. Kebalik ini. Nah, kebalik ini mungkin ada permasalahan ketika yang satu ini sedang sholat, dua orang datang ingin bermakmum, lah kok dia itu jangan gitu. Nah, karena tidak mau diimami keduanya sholat berjamaah, ini gara-gara melafadzkan niat gitu. Jangan kenapa? Niatku gak jadi imam gitu, maka jangan dimakmumi. Mungkin begitu. Ini kita kan tidak tahu, Pak. Mestinya ditanya, sampai tadi ngapain batalkan? Sampean berdua ngapain sholat berjamaah kok nggak bermakmum? Perlu diklarifikasi. Gagasan melafadzkan niat itu kan tidak pernah ada, Pak. Zaman Rasul, sahabat, tabi'in. Orang pertama yang menggagas itu adalah Masya Allah Syekh Kabir, yakni Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Dalam bukunya Rawdatul Talibin, dan dipertegas dalam buku beliau Riyadhus Shalihin. Beliau hidup abad ke-8, Pak. Jadi kalau sampai cari referensi sebelum abad ke-8, karyanya Ibnu Hajar abad ke-7, Khatib Baghdadi abad ke-6, misalnya nanti Bukhari abad ke-3, kemudian Imam Syafi'i abad ke-2, itu tidak pernah ada gagasan untuk melafadzkan apa? Niat. Padahal Imam Nawawi hanya menggagas gimana ya dalam sholat itu agar menghadirkan sholat apa sih yang tidak dilakukan dengan syarat dan rukunnya biar lebih mantap, begitu loh. Nah, kemudian dibuatkan namanya jurnis, petunjuk teknis cara menghadirkan itu. Misalnya sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini. Jadi imam atau makmum?
Kalau imam, imaman. Kalau makmum, makmuman. Dilaksanakan adaan atau qadhaan. Kalau waktunya berarti adaan. Kalau di luar waktunya baru bangun jam 7 qadhaan. Mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Karena niatnya makmum ojo diimami, ngono lho. Itu ceritanya. Jadi memang gagasan seorang hebat pun kebenarannya tidak bisa mutlak, Pak. Satu sisi ada baiknya, satu sisi jadi bermasalah. Padahal kalau dia tidak melafadzkan niat, yang penting sholat subuh selesai, nggak perlu ditunjukkan 2 rakaatnya, nggak perlu ditunjukkan mustaqbil kiblah, sudah menghadap. Maka andaikan nanti ada orang lain yang datang, boleh enggak dia jadi imam, Pak? Boleh, boleh. Karena sudah menetapkan makmuman, ojo di imam, ojo di makmumi, itu loh. Niatku makmum, bukan niatnya imam. Misalnya gitu. Akhirnya karena ingin berjamaah, dia membatalkan, keliru lagi. Karena petunjuk Rasul itu al-umuru bi khawatimiyah. Kalau kita sudah ngerjakan harus tuntas, kecuali ada pembatalnya. Kalau nggak ada pembatal, jalan terus. Lawang kita sholat, kok ada suara kerucuk-kerucuk kok ya batal, jangan dibatalkan sampai kamu dengar suaranya atau mencium baunya. Tipu daya setan itu memang begitu. Makanya kalau ingin buang hajat, qomat sudah dikumandangkan, yang didulukan buang hajat atau sholat? Buang hajat dulu, sampai menahan-nahan waktu rukuk bisa, waktu sujud tuh mati. Gimana kita bisa nikmat sholat kalau sambil menahan seperti itu? Qomat dikumandangkan, makanan disajikan, yang didulukan sholat atau makan? Makan dulu, nggak usah marah-marah, bela nih badokan, ojo. Nanti sampai sholat di hadapan makanan, khusyuk ndak kira-kira? Nggak usah uji nyali. Ayo siap no sate kuli, ayo rempelo ati. Aku sholat menghadap makanan, nggak usah. Jangan punya pikiran melebihi pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gambarannya. Karena tidak ada pembatal sholat, jalan terus. Sudah. Terkejut, Pak, ketika ada teman sholat tidak tahu sunnah tahiyatul masjid atau sunnah wudhu atau sunnah mutlak, qomat dikumandangkan, lah kok batal? Setahu saya azan bukan pembatal sholat, iqomat bukan pembatal sholat. Hadisnya sahih, idza uqimatis shalah fala sholata illal lati uqima biha. Kalau sudah iqomat dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang diiqomati. Ada sinyal membatalkan, Pak? Tidak ada. Tentunya pemahamannya, saya mau masuk masjid, mau sholat sunnah apa saja, lah kok qomat dikumandangkan, jangan sholat. Tapi yang sudah Allahu Akbar, selesaikan sampai tuntas.
ngotot teman saya harus batalkan. Anda mengatakan harus batalkan, itu kan pemahaman Anda. Pertanyaan saya, cara membatalkannya gimana? Jangan pakai pikiran ya, harus pakai tuntunan. Kalau pemikiran Anda anggap benar, cara membatalkan saya sholat baru 1 rakaat gara-gara qomat, saya harus membatalkan. Cara membatalkannya gimana? Jangan lewat pemikiran, tapi lewat apa? Tuntunan. Itu yang saya katakan, ada hadis instruksi, cari hadis aplikasi. Toh nanti kan andikan terlambat bisa menghukumi sebagai masbuk. Pengalaman Pak, imam belum ruku sudah selesai, tidak tahu dipercepat mungkin. Itu ceritanya. Jadi azan bukan pembatal sholat, iqomat bukan pembatal sholat. Tinggal tasyahud Pak, qomat dibatalkan enggak Pak? Dari mana? Kecuali kalau Rasul mengatakan yang sedang sholat qomat dikumandangkan, batalkan sholat. Sami'na wa ata'na. Rasul hanya mengatakan kalau qomat dikumandangkan, tidak ada lagi sholat apapun kecuali sholat yang diiqomati. Oh, kalau saya masuk masjid belum qomat, saya boleh tahiyatul masjid. Untung di masjid ini ada jam, sehingga mbok ya tahu diri. Kurang 1 menit ngotot tahiyatul masjid. Nah, akhirnya ya kesusu-susu gitu. Itu ceritanya. Kalau kurang 3 menit nututi enggak kira-kira Pak? Masjid nututi. Dulu kan enggak ada teknologi gini, dan kita kan enggak tahu kapan qomatnya dikumandangkan. Kalau kita hidup zaman Rasul tambah enggak ngerti. Bilal baru qomat itu pesan Rasul, kalau saya sudah nongol kumandangkan iqomat. Jadi iqomat dikumandangkan, ngenteni nongolnya Rasul. Kan rumahnya Rasul dempet dengan Masjid Nabawi. Begitu selambunya dibuka, Rasul nongol, dikumandangkan apa? Qomat. Maka di pondok binaan saya itu begitu. Azan kok nggak komat-komat sih Mas? Nunggu imamnya nongol gitu. Lah imamnya masih ada tamu gitu. Ya kan nongol imamnya. Suwi gak komat-komat. Jadi begitu ceritanya. Mudah-mudahan dengan ilmu gitu kita jadi paham. Jadi kalau ada orang pertama masbuk kok gak nututi sholat sendirian, kemberuduk jamaah datang, jangan bikin jamaah sendiri, bermakmumlah kepada orang yang sedang sholat. Jangan-jangan itu sunnah ba'diyah ya, nggak apa-apa. Imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat fardu, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa kita menganalogikan naik bis pariwisata? Lah kok imamnya supirnya ingin ke Jogja, lah makmumnya ingin ke Jember, ya gak iso. Waduh harus, kok bisa begitu? Jadi sampai masuk masjid kok ada orang sholat, gak usah ditakoi sampai sholat apa, gak usah. Gitu cerita. Di Masjid Angkatan Laut itu terkejut saya Pak. Ada fatwa untuk sholat ba'diyah jangan dilakukan dengan berdiri, laksanakan dengan duduk. Boleh Pak, sholat sunnah itu boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, tapi memfatwakan jangan berdiri bermasalah. Emang nanti kata Rasul, pahalanya yang sholat dengan duduk padahal mampu dengan berdiri separuh. Tapi yang menarik,
Kenapa muncul fatwa seperti ini? Ternyata apa? Kalau kalian sholat ba'diyah dengan duduk, mudah-mudahan tidak dimakmumi oleh orang lain. Loh, walaupun kita masuk masjid ada orang sholat dengan duduk, boleh enggak Pak kita bermakmum? Boleh. Kenapa enggak boleh? Memang awalnya Rasul dawuh, inna maju ilal imam liyu'tamma bi, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam sholat dengan berdiri, sholatlah kalian dengan berdiri. Kalau imam sholat dengan duduk, sholatlah kalian dengan duduk. Merespon penguasa Romawi, rajanya lungguh, rakyatnya disuruh berdiri. Ndak, jangan seperti itu. Tapi di akhir hayat beliau punya uzur sakit, ndak bisa sholat sambil berdiri, sholat sambil duduk. Nah kita kan bingung, menurut petunjuk Rasul kalau imam dengan duduk mestinya makmum dengan duduk. Mau duduk dikasih isyarat oleh Rasul untuk tetap berdiri. Oh kalau gitu katanya Imam Syafi'i, yang pertama hukumnya mansuh dengan hukum yang kedua. Kalau imam sholat dengan duduk karena ada uzur, makmum boleh sholat sambil berdiri, tidak harus sholat sambil duduk gitu. Jadi alasan fatwa laksanakan dengan duduk, satu, emang pahalanya hanya dapat separuh. Yang kedua, biar tidak dimamili, keliru. Walaupun ada orang sholat dengan duduk, kita boleh bermakmum. Itu gambarannya Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang saya khawatirkan itu begini loh, karena yang satu itu bukan golongannya, nggak mau bermakmum. Kalau nggak golongan saya dianggap kafir, itu yang repot Pak. Tidak pantas saya bermakmum kepada orang kafir, wah itu repot lagi. Maka kalau ada kasus akan lebih baik diklarifikasi. Kenapa kok ada kejadian ini sama-sama masbuk, ini sholat sendirian, datang yang lain enggak bermakmum tapi bikin jamaah sendiri? Ada apa? Itu yang perlu dicari akar masalah. Ada komentar mungkin? Yang pertama cukup ya. Yang kedua apa tadi Pak? Lupa ya. Suatu ketika sedang sholat, imamnya batal, entah karena buang angin atau apa. Bagaimana imam untuk membatalkan, mengakhiri sholatnya? Ya namanya sholat, walaupun jadi imam, jadi makmum, batal, harus membatalkan sholat Pak. Aplikasinya gimana? Bukan baca salam, baca takbir keluar, gitu aplikasinya Pak. Jadi waktu saya jadi imam atau jadi makmum batal, baca takbir Allahu Akbar, keluar. Nanti otomatis imam badalnya maju. Sini siapa imam badalnya? Nah itu harus siap jadi imam badal. Kalau dulu kita hidup bersama Rasul, imam badalnya Abu Bakar. Kalau dulu yang ditunjuk oleh Umar, karena Umar itu merasa tidak pantas jadi imam, mungkin suaranya kurang bisa membuat khusyuk, ditunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam tetap. Imam badalnya Tamim Ad-Dari. Itu Pak. Sampai sekarang kalau sampai ke Haramain pasti ada dua imam pakaiannya khusus, tidak dijual, khusus Pak, sehingga muadzin dari jauh itu tahu imam sudah datang, apalagi dikawal. Jelas itu imamnya sudah masuk ke mihrab, komat dikumandangkan gitu.
ada imam tetap di depannya, imam badal di belakang. Setiap imam punya 2 ajudan. Itu Pak, imam itu sama dengan menteri Pak. Itu. Konon gajinya juga sama dengan menteri ya. Maka kalau ada teman saya pulang haji itu kok tidak angkat tangan ya ketika takbiratul ihram, Allah enggak angkat tangan. Sudah berapa lama enggak ketemu, sama-sama keluar dari Gontor dulu itu, akhirnya ketemu dulu di IAIN, berubah namanya Winsa. Karena kita punya otoritas menguji UNC, ujian negara cicilan, dulu ada gitu masih zaman Belanda ya Pak ya gitu. Ketemu sama-sama nguji, saya ajak ke rumah, terkejut kok sholatnya sudah tidak pakai angkat tangan. Saya tidak boleh nyalakan Pak, tanya, Mas, sholatnya kok sudah berubah? Berubah apanya? Kok takbirnya tidak angkat tangan? Oh iya, saya sudah tidak angkat tangan untuk takbiratul ihram dan takbir-takbir lain itu sepulang dari ibadah haji gitu. Jadi sepulang ibadah haji sudah tidak lagi angkat tangan. Saya tanya lagi, kok bisa berubah begitu? Nah saya selama di sana itu berupaya untuk sholat di belakang makmum. Bohong. Loh kenapa bohong? Tidak mungkin belakang makmum ada imam badal. 2 kanan 2 kiri ada askarnya, pengawal. Loh enggak, agak miring, percaya gitu. Nah, ngomongnya kan di belakang imam Bang. Oh percaya nih agak miring gitu. Mungkin sok ketiga atau keempat mungkin. Terus saya saksikan imam-imam di sana itu tidak ada yang angkat tangan gitu. Oh berarti teman saya ini belajar bukan lewat tuntunan, belajar lewat okno. Saya tanya lagi, kok bisa sampai nyimpulkan nggak angkat tangan? Padahal setiap imam pakai jubah. Mana tahu orang jubah angkat tangan. Iya gak ketok gitu. Tapi kan ini angkat tangan mesti ketok. Oh, berarti sampai melirik ya. Iya. Sholat sampai melirik gitu. Ya sudah. Sampai pernah tanya kepada imamnya enggak? Tanya apa? Imamnya kena penyakit asam urat. Pengalaman setengah bulan gak bisa angkat tangan Pak saya Pak. Gara-gara kena asam urat. Gak sampai sakmono Mas. Lah iya itu masalahnya. Gak boleh belajar Islam lewat lewat amalu anil Madinah laisa fi hujjah, apalagi amal seseorang. Kalau sampean sholat di masjid mengikuti orang, waduh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu pusatnya umat Islam berbagai mazhab. Yang angkatannya tinggi sekali, Allah Akbar, ada surbannya tinggi. Nah surban tinggi itu sinyal ilmunya tinggi. Saya baru tahu itu teman saya Sudan itu kok surbannya hanya 1 meter lebih seperempat. Ya makomnya belum. Nanti kalau makomnya tinggi surbannya makin tinggi. Oh, sama dengan di Indonesia. Pakai kedu itu ada simbolnya. Kiai keduan kayak gitu. Nah ini kiai ceketer gitu. Nah agak diginikan lumayan, apalagi dimiringkan, wah tambah lumayan. Diputer jualan sate. Ada simbolnya gitu. Surban warnanya juga ada simbolnya. Pakai surban warnanya apa? Putih. Oh masih pemula gitu. Meningkat nanti jadi hijau. Wah yang terakhir oranye. Itu sudah abdal
Abdal itu adik Nabi, wah gitu. Udah berani pakai orangnya sampean? Belum. Itu ada etikanya, ada sinyal seperti itu ya. Ada lagi yang takbirnya itu Allahu Akbar, ngono ya Pak. Allahu Akbar. Ada lagi yang ada lagi Allahu Akbar. Sapluk kemarin sampean. Mungkin itu pelatih karate mungkin Pak. Jadi itu oknumnya macam-macam. Ada yang plus mulai dari awal sampai akhir tidak angkat tangan. Pernah saya jelaskan di sini Pak? Belum. Ketika saya ke Maroko, hampir dilempar sepatu, dilempar sandal. Kenapa? Di masjid ini satu-satunya orang yang sholat mengangkat tangan hanya saya. Semuanya tidak ada yang angkat tangan. Maka kehadiran saya ini dianggap ngeriwui. Hampir dilempar sandal. Untung teman saya ini segera tanggap mengingatkan bahwa saya ini orang Indonesia. Untung. Kalau enggak dilempar temenan. Wajah saya kan bisa berubah-ubah Pak. Tergantung tempat, tergantung tanggal. Kelihatan asli itu tanggal 1. Maklum baru gajian Pak. Ada tanggal 30 medudut. Itu ceritanya. Pulang dari liburan diskusi Pak. Yang dari Maroko kuasai mazhab Maliki. Yang dari Indonesia kuasai mazhab Syafi'i. Yang dari India kuasai mazhab Hanafi. Yang dari Iran kuasai mazhab Zaidiyah. Yang dari Saudi kuasai mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi diskusi itu berbagai masalah. Itu yang mewarnai pola pikir saya. Nggak boleh menyalahkan orang lain, itu nggak boleh. Apalagi menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Sampai mungkin terkejut membaca hadis Rasul marah-marah setelah sholat. Mali arakum rafi'i aidiyakum fi sholat ka'anna adiyal khailin sumus. Di Muwatta Malik, hadisnya sahih. Kenapa tadi aku menyaksikan kalian mengangkat tangan sewaktu sholat? Mengangkat tangan sewaktu sholat itu kata Rasul bagaikan ekor kuda yang lari tunggang langgang. Perilaku manusia kalau diidentikan dengan hewan terkutuk, gak boleh. Sujud kok koyo untung, sholat nggak ada tumak nina kayak burung patuk. Dikutuk oleh Rasul. Kalau sudah dikutuk, hukumnya apa? Haram. Jangan dikira Rasul tidak tahu. Sebagai imam di mihrab kok ada makmum yang sambil angkat tangan. Rasul punya mukjizat, mengetahui di balik punggungnya sama dengan di hadapan kepala. Jangankan kasus seperti itu, lawang Rasul jadi imam kok berani-beraninya waktu Rasul sujud agak lama ada makmum yang ungup-ungup. Apa bahasa Indonesia ungup-ungup itu? Mungkin ingin lihat kenapa Rasul nggak bangkit-bangkit, mungkin gitu. Diketahui tidak oleh Rasul? Diketahui, diancam oleh Rasul di Bukhari. Amala yahsa ahadukum aw la yahsa ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala ra'sahu ra'sa himar aw suratahu surata
khimar. Apa tidak takut kalian sebagai makmum mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala? Berarti mendahului gerakan imam. Kepalanya akan diganti dengan kepala keledai, jasadnya diganti dengan jasad keledai. Hadis ini difahami denotatif silahkan, konotatif juga silahkan. Intinya sama, dikutuk oleh Rasul. Difahami secara denotatif sampai titeni. Besok di padang mahsyar kok ada menungso kepalai mbek kambing, kepalanya keledai. Iku bianiko waktu di masjid Raudhatul Jannah disi gerakan apa? Imam kata dimaknai konotatif. Kenapa umat itu bodoh banget kayak keledai? Diingatkan berkali-kali jangan mendahului imam, masih saja mendahului imam. Disindir kita ini kayak keledai. Itu pun bagian kutukan dari Rasul. Maka mendahului imam hukumnya apa? Haram. Karena mengangkat tangan itu dikutuk, maka mengangkat tangan hukumnya apa? Haram. Apalagi ditemukan hadis man rafa'a yadayhi shalah fala sholata lahu. Siapa saja yang mengangkat tangan waktu sholat tidak sah sholatnya. Dianalisa, menghadap kepada Allah itu yang khusyuk, yang khudu. Jangan menteng-menteng sombong. Gara-gara sombong sholatnya batal. Nah, kalau sampai dengarkan penceramah seperti ini, baca buku seperti ini, mulai nanti zuhur, berani yang katakan? Berani? Masih berani angkat tangan lagi? Hadisnya sahih. Kenapa disalahkan? Muncul dalam diskusi itu. Akhirnya ketika didiskusikan bersama, ketahuan hadis Anda sahih tapi sepotong, belum lengkap. Kelengkapannya ada di mana? Ada di Sahih Bukhari. Itu yang membuat pengalaman saya belajar hadis jangan ambil satu referensi, tapi dari sekian banyak referensi. Karena yang namanya perawi itu kemampuannya berbeda-beda. Ada yang hafal satu potong, ada yang hafal 2 potong, yang 1 potong dikeluarkan Bukhari, yang 2 potong dikeluarkan Abu Daud, yang 3 potong dikeluarkan Tirmizi. Kebetulan yang tambah-tambah itu orangnya sikoh, kaidahnya ziyadati sikoh makbulah. Oh, berarti perawi Bukhari hanya hafal sepotong, perawi Abu Dawud punya hafalan 2 potong, perawi Tirmizi punya hafalan 3 potong. Andaikan itu direkrut, akan ketemu berita Rasul yang lebih sempurna. Dan kesempurnaan redaksi Rasul memudahkan kita memahami tuntunan. Kelanjutannya di Bukhari apa? Iza sallama ahadukum faliyata yadayhi ala rukbatayhi wal yatafid yaminan wal yatafid shimalan. Ke depan kalau kalian ingin salam, tidak usah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, nggak usah. Jangan, itu seperti kuda yang lari. Ekornya kuda yang lari tunggang langgang. Biarkan kedua tangan itu pada lutut kalian. Cukup ditandai noleh ke kanan, noleh ke kiri. Tapi jangan pelit-pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kalau bisa hatta badat khotuhu man wara'ahu, kapan ya pipinya itu bisa dilihat orang yang ada di belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, kenapa? Kelengger ya Ustaz. Yuk kamu kerjakan sebatas kemampuan. Itu dengan kelanjutan hadis, tahu deh yang dikutuk oleh Rasul bukan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang dikutuk oleh Rasul waktu membaca salam sambil mengangkat tangan. Assalam. Nah, karena gak boleh ada yang mencoba dibalik Assalamualaikum. Ben mateng tahu nih gitu. Ya, itu ceritanya. Adapun hadis yang kedua palsu, nggak akan ada ketemu. Tidak ada asal usulnya dari mana, itu namanya hadis ujuk-ujuk muncul. Nah, karena palsu nggak usah dijadikan dasar hukum. Apa mengangkat tangan itu simbol sombong? Itu kan persepsi Anda. Gimana kalau angkat tangan itu dipersepsikan tanda tunduk, tanda patuh? Di jalan ada penjahat, angkat tangan. Lo kok gelem angkat tangan? Oh, berarti patuh gitu. Berarti tunduk. Masa penjahat angkat kaki? Enggak gitu. Jadi persepsi akal itu enggak bisa jadi sumber hukum. Sumber hukum itu hanya wahyu. Lah yang angkat tangan ditemukan hadis sejumlah nama surat dalam Quran 114 hadis. Ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takriri. Dijadikan satu buku oleh Imam Bukhari, Juz Raf'ul Yadaini fi Shalah. Saya punya bukunya gitu. Orang yang fanatik dengan mazhab Malikiyah dikasih hadis 114, tidak bisa tembus. Sama dengan sampean fanatik kepada Malikiyah, dikasih hadis 114 nggak bisa tembus. Indonesia susah bisa menembus batas kecuali Cisamsu. Di hadis siapapun, syukurlah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masih syukur. Lewat tengah kanan mendal, lewat tengah kiri mendal. Lah kalau pintu hidayah sudah kita tutup seperti ini, gimana caranya Allah memberi hidayah? Maka penyakit fanatisme sulit untuk mendapatkan hidayah. Itu ceritanya, Masya Allah. Nah, sejak itulah teman saya berubah. Sholatnya laki-laki mengangkat tangan. Enak kalau kita diskusi, enak gitu. Jangan dikira mereka tidak punya dalil. Nanti diskusinya ini kan mazhabnya Imam Malik tidak angkat tangan. Lah yang angkat tangan kan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Pinter di guru ambek murid ya, ayo. Nah, ini kan diskusi warung kopi. Dalam satu kasus bisa saja guru lebih ngerti, tapi dalam kasus yang lain bisa saja murid lebih ngerti dari guru. Maka di dunia yang namanya akademik nggak boleh footnote-nya itu Profesor Dr. Zainuddin MZ LCMA, nggak boleh. Ya cukup Zainuddin NZ. Bagaimanapun dia bisa digugat
oleh orang yang tidak punya pendidikan, tidak punya predikat apapun. Itu Islam. Teman saya mau balik itu ijazahnya hanya SD, Pak. SMP tidak punya, SMA tidak punya. Tapi kalau sudah diskusi luar biasa. Teman yang sepanjang ini, almarhum, masya Allah. Apalagi diskusi tentang Darul Hadis, wah, mantan Darul Hadis dilawan gitu. Itu ceritanya. Insya Allah. Albani itu tidak punya titel, Pak. Gak sekolah resmi. Kerjaannya ya dandan hijab. Orang Albania belum pinter, belum bisa bahasa Arab, diajak hijrah sama bapaknya ke Baghdad untuk kerja, sama dengan kita lah, ngajak anak ke Jakarta cari nafkah. Maklum Baghdad itu kota metropolitan, kota 1001 malam, jujukan orang. Lah sana banyak para ilmuwan. Lah kok orang seneng buku disuruh nunggak perpustakaan, ya bukunya dimakan, Mbak. Bukan hanya yang sudah tercetak, yang manuskrip, yang tulisan belum dipublikasikan, dipelajari, Pak. Maka di Madinah itu santrinya para guru besar, Pak. Santrinya itu, wah, kalau sudah di aula, sering saya ikuti. Kebetulan 4 bulan saya diajar langsung oleh beliau di kelasnya. Kemudian beliau pulang menghadapi teman-teman diskusinya, gara-gara Albani dianggap tanah kudot, kesimpang siuran pemikiran Albani misalnya gitu. Ulang, berakhir dengan mungkin kakek mikir ya Pak ya, sakit. Masya Allah. Dalam kondisi nazak itu katanya masih sadar, masih bisa mengeluarkan fatwa gitu. Masya Allah. Itu ceritanya. Nah, ciri khas orang belajar otodidak murni sering merasa pendapatnya paling benar sendiri. Itu manusiawi, Pak. Di Indonesia itu kita punya kenal seorang imam, seorang tokoh, punya banyak, karena otodidak murni sering pendapatnya dia yang paling benar. Itu manusiawi. Sudah berupaya semaksimal mungkin iki sing benar, berarti yang lain apa? Keliru. Tolong saya jangan dipancing dengan pertanyaan mana yang benar, apalagi wilayah kiro. Kalau ada yang bertanya lalu antara mengangkat dengan tidak, mana yang benar, saya jawab wallahu a'lam. Tapi dengan pertimbangan sekian banyak dalil, kok yang lebih roji, yang lebih dekat itu mengangkat tangan. Kira-kira begitu. Enak, Pak. Jadi lintas mazhab sampai Zaidiyahnya kita dapat informasi. Nah, kalau kita hanya biasanya satu pihak, lupa pihak yang lain, nah ini sering terkendala. Itu ceritanya begitu. Kalau gitu nanti sholat zuhurnya angkat tangan atau tidak, Pak? Angkat tangan gitu. Malah ada instruksi, ada aplikasinya yang betul-betul lumayan, betul-betul sahih, bisa sampai setantang dengan pundak, bisa qoriban min udhani, setantang dengan daun telinga, persis ketika sampean sujud. Kadang-kadang setantang dengan pundak, kadang-kadang setantang dengan daun telinga.
kalau ini yang sampai terapkan pasti mekrok. Mudah-mudahan kelihatan putih ketiak sampean. Bab kalau Rasul sujud wa yujabi anjambai, memekrokkan tangannya, mengesampingkan ke kanan dan ke kiri sampai kelihatan putih ketiaknya. Nah, kalau saya pakai pakaian gini walaupun mekrok, kelihatan enggak ketiak saya? Berarti ini bukan pakaian Rasul. Kok repot sampean. Sampai ngomong ini kami harus bohong gitu. Itu kan persepsi sampean, aksesoris sampean, merasa yang paling apa? Benar. Rasul itu kalau berdoa sambil angkat tangan, kelihatan enggak ketiaknya? Kelihatan. Nah, kalau saya ngaku ini gamisnya Rasul dengan panjang gini ini, saya praktekkan, kelihatan ibu bapak ketiak saya? Enggak, berarti ini bukan gamisnya Rasul. Repot sampai. Saya ulangi lagi, praktekkan. Rabbana hablana, kelihatan ketiak saya? Enggak kelihatan. Kasihan yang bilang nggak kelihatan, berarti tidak punya ilmu makrifat. Ono mandek gitu. Kalau punya ilmu makrifat, ketahuan ketiak saya bisa kelihatan. Sampai nanti akan memberikan kesaksian, ketiak saya warnanya apa? Putih. Sama dengan ketiaknya Rasul, warnanya apa? Putih. Bedanya sedikit. Kalau Rasul putih memplak, punya saya putih mangkat, itu aja gitu. Itu ceritanya. Insya Allah nikmat lah. Dengan diskusi seperti ini kita akan mudah-mudahan dapat furqan, bisa memilah. Tapi kalau sudah kena fanatik, didalili 114 ya tetap benter. Maka penyakit yang paling sulit untuk mendapatkan hidayah, satu fanatik, yang kedua a priori. Didelok khotibnya kok itu golonganku mulai, itu sudah a priori. Padahal tuntunan Allah, orang mukmin itu alladzina yastami'unal qaula, siap sharing idea, dengar sana dengar sini. Mudah-mudahan dengan kemampuannya fayattabi'una ahsana. Kok yang lebih mantep waktu mendengarkan pengajian di Al-Akbar ya, bismillah, diikuti. Andaikan masih keliru, tetap dapat satu pahala. Kalau benar, mudah-mudahan dapat dua pahala. Inilah ya Allah kemampuan saya mencari kebenaran. Ini sampai lebih mampu, saya kaji dalilnya, monggo. Memang orang seperti ini derajatnya lebih tinggi kata Allah. Tapi saya ini tukang beca Ustaz, gak iso bahasa Arab, gak sempat moco, tak deleng-deleng iki keluaran Timur Tengah, lah ini keluaran Sidoarjo. Tak pikir-pikir, nek keluaran Saudi lebih pintar kan nggak apa-apa ya Ustaz, nggak apa-apa untuk sementara gitu. Bukan berarti keluaran luar negeri mesti lebih hebat. Dan nanti dalam negeri, produk dalam negeri bisa lebih unggul daripada luar negeri, bisa gitu. Ya kemampuan saya gitu Ustaz. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Yang penting sampean ingin mencari yang lebih baik. Makanya Ali mengatakan, unzuru man qila wala tanzuru man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Mentang-mentang bukan mubaliknya buyar. Ada ndak seperti itu Pak? Ada ndak Pak? Ada. Saya nggak menyebutkan golongan apa.
Sholat maghrib berjamaah saya hitung 11 shaf. Satu shafnya kira-kira 52 sampai 53. Kan berarti Masya Allah jamaahnya. Diumumkan pengajian Zainuddin dari Sidoarjo, buyar Pak, kali rolas Pak. Si untung ono rolas, ono loro tak ajari. Suara saya didengar mereka, iya Ustaz, pakai mic atas, iya Ustaz. Yakin mereka dengar, yakin Ustaz. Sudah, pada ngerungokno nek kok. Lama-lama disindir, timbang ning ngrungokno omah. Enak ngrungokno masjid, ono panganane, iso takok, iso gugat. Belum 1 tahun, jamaah sudah meningkat 140 orang. Orang itu makin lama bagaimanapun ingin yang lebih baik. Itu gambarannya. Jadi kalau kita sudah a priori, Masya Allah, sampai Ali mengatakan, andaikan anjing itu memberi bimbingan saya kebaik, saya ikuti dia. Kenapa? Ashabul Kahfi dulu diselamatkan oleh seekor anjing. Itu anjing Pak. Apalagi teman mubalik. Saya yakin semuanya sudah memberikan yang terbaik, tapi karena keterbatasan kami sebagai mubalik, apalagi kami manusia biasa, tentu tepatnya khilaf, salah. Kalau memang keliru, tugas yang lebih mengerti segera mengingatkan, jangan membicarakan. Kalau ada yang membicarakan, setan pasti datang. Ujung-ujungnya bukan positif tetapi negatif. Siapapun kita saksikan kesalahan menurut persepsi kita, mari kita diskusi. Bisa jadi justru dia lebih baik daripada kita. Al-Quran yang membimbing kita, jangan mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang diolok-olok jauh lebih baik daripada yang mengolok Allah. Dengan watawasau bil haqi watawasau bis sabr, setiap kita ingin hidup diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.